Oh. Udah sebagian masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah 21 orang. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk 2BE kali ini Oke, kita langsung aja untuk BBE kali ini langsung ke materi aja ya supaya nggak terlalu lama. Soalnya kalau di Zoom itu kan cuma 45 menit ya gitu. Untuk detail pertemuan sama tugas sebenarnya saya udah ada di kelas, tinggal dibaca aja. Nanti juga absensi ditanggapi aja di kelas ya. Tuh, tapi ditanggapinya di jam yang udah saya jadwalkan gitu ya. Jadi jangan sekarang. Nanti aja beres dari perkuliahan aja ya absennya gitu. Nah untuk minggu sekarang kita ada di pertemuan keempat ya, berarti ada sekitar 2 pertemuan lagi ke UAS. Nah kira-kira udah ada yang mulai bikin websitenya? Udah Sampai mana? Jadi Udah, Pak. Sudah buat produk mungkin sama desain-desainnya. Oh udah sama desain-desainnya gitu. Udah masukin produk juga? udah baru sebagian. Berapa sih, enggak banyak. Gitu. Tapi kalau konfigurasi tampilan kayak misalkan di tampilan itu ada yang nggak sesuai atau misalkan ada menu yang nggak sesuai itu udah bisa dikonfigurasi? Belum semuanya, Pak. Belum semuanya ya. Oke, nah mungkin Iya. sekarang kita Fitur-fiturnya belum kepake semua. sekarang kita ngebahas tentang konfigurasi menu sama sedikit tampilan ya. Karena biasanya di WordPress itu ada beberapa hal yang mungkin
nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi kita harus konfigurasi secara manual ya. Nah, oke deh kalau yang udah beres sekitar 20 atau 30% itu nanti tinggal lanjut aja. Kalau yang belum sama sekali, mungkin mulai dari sekarang harus segera buat ya, dikerjain gitu. Karena tugas untuk yang ada di kelas itu berhubungan sama mulainya proyek kita di tahap 1 ini gitu. Kayak yang pertama, seperti biasa kalau misalkan untuk lokal, kalian jalanin sum-nya ya. Jalanin sum-nya supaya komputer kalian bisa jadi komputer server. Nah, kemarin itu localhost slash beli cycle. Nah, ini web yang kemarin kita install ya. Bisa beli cycle. Nah, kebetulan belum diapa-apain, cuman nambahin menu. Cuman menunya di sini kita lihat belum rapi banget ya. Homepage-nya ada di tengah-tengah. Biasanya kan seharusnya ada di awal gitu ya. Terus ya urutannya gitu, ada chart-nya. Chart ini biasanya jarang ada di menu, checkout juga. Nah, biasanya di menu itu ada beberapa menu, tapi nggak semuanya ini gitu. Biasanya cuma homepage, ada blognya juga, ada akun ya, biasanya akun buat yang daftar, sama shop ini daftar daftar barangnya. Nah, kalau di sini pas kemarin nge-install e-commerce, WooCommerce-nya ya, WooCommerce plugin dari si WordPress, di sini udah diinstalin otomatis ya beberapa produk yang disediain gitu. Karena kemarin milihnya baju, jadi di sini otomatis produk-produk yang dimasukin itu ya produk kayak gini ya, fashion. Ini banyak banget sampai bawah. Nah, kita masuk sebagai admin ya di sini. Localhost. Beli cycle slash admin ya. Nah, ini halaman untuk masuk admin. Oh, nggak ada ya. Seharusnya wp admin. Nah, ini udah masuk ke dashboardnya. Gitu. Nah, nanti kalau gimana sih caranya untuk ngerubah ini nih menunya yang beraturan ini. Nah, menu-menu ini tuh sebenarnya menu yang mewakili satu halaman. Biasanya kan dalam website itu satu halaman kayak gini, ya satu halaman yang kita buka ini tuh mewakili satu menu yang ada di atas ini. Nah, jadi konsepnya kalau di CMS itu, kalau kita membuat satu menu di atas, berarti kita membuat satu halaman yang bisa kita akses, gitu. Atau biasanya menu itu bentuknya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, menunya itu satu kali klik berarti menuju ke halaman yang kita buat sendiri. Atau menu itu yang kita buat itu bisa berupa link yang menuju menuju website di luar website kita. Misalkan ngelink ke Facebook kita, ngelink ke Twitter, atau ngelink ke website orang lain itu bisa. Jadi ada dua model untuk link atau menu. Ada untuk halaman, ada untuk link gitu. Nah, kalau mau konfigurasinya, misalkan kita mau mengurutkan ya, ini mengurutkan. Di WordPress itu ada menu yang dikhususkan untuk membuat atau mengatur tampilan menu ya. Adanya di bagian tampilan. Kalau bahasa yang dipilihnya bahasa Inggris, ini tuh kalau nggak salah appearance ya, atau customize atau apa ya gitu, lupa. Karena kalau di sini kebetulan bahasa Indonesia, jadi tulisannya tampilan. Nah, di sini tuh ada yang namanya menu ya. Nah, ini menu. Nah, untuk mengatur menu itu ada di bagian menu ini. Tinggal diklik. Nah, nanti tampilannya kayak gini ya. Kebetulan kita belum membuat menu di sini. Tapi kenapa di sini udah ada? Karena ini menu-menu yang dibuatkan sama WooCommerce-nya ya, secara otomatis gitu. Nah, sebenarnya ini menu ini belum ada, belum bisa dipakai sepenuhnya gitu. Nah, karena belum ada, nih buat menu pertama di sini ya. Karena belum ada, kita buat menu dulu di sini. Misalkan menu yang dikhususkan untuk menu yang atas ini, kita namain main ya, main strip menu misalkan. Nah, terus kita lokasikan di bagian primary karena utama ya, bagian utama.
Kalau top bar menu di mana biasanya top bar menu suka ada menu di atas ya. Di atas ini nanti biasanya suka ada menu kayak menu ke Facebook atau menu ke apa gitu ya. Ke website lain itu bisa di bagian top bar menu gitu. Terus ada bagian social nav, biasanya social nav itu navigasi untuk ke sosial media. Tuh, bisa nanti dibuat, ini bisa diterapkan di bagian footer nanti ya, di bagian bawah ini bisa dipakai. Nah, sementara kita pakai yang primary dulu. Kalau udah nanti kita tinggal klik tombol buatnya. Nah, kalau udah, baru nih kita masukin semua menu yang udah ada nih. Nah, ini pas kita lihat di sebelah kiri, di sini kan udah ada beberapa halaman. Homepage, blog, chart, checkout, halaman contoh, my account, sama shop. Ini adanya di mana? Nah, ini adanya itu karena udah dibuat sama WooCommerce ya. Kalau WooCommerce-nya belum diinstal, otomatis halaman ini belum ada. Nah, halaman ini adanya di mana? Adanya itu di bagian ini, menu laman ya, di sini laman atau page, menu page. Kalau kita klik menu lamannya atau lihat semua ya, lihat semua halaman, di sini muncul halaman-halaman yang udah dibuat sama WooCommerce-nya. Dimulai dari chart, checkout gitu ya, my account sampai shop ini udah ada semuanya. Gitu. Nah, tadi kita balik lagi ke tampilan langsung ke menu. Ini tinggal di checklist aja menu-menu yang mau kita pasang ke menunya, misalkan homepage, atau gini aja deh, kita simpan dulu nih ya, simpan dulu karena belum ada apa-apa ya, belum ada apa-apa. Kita lihat ke sini di refresh, menunya hilang ya. Nah, di sini menu hilang karena belum ada menunya. Untuk menambahkannya kita tinggal klik lihat semua, langsung masukkan yang kita masukkan, yang kita ingin masukkan ya. Homepage, mungkin blog boleh ya, blog, chartnya, checkout, sama ini. Nah, langsung tambahkan ke menu. Nah, muncul ya di sini. Muncul, kita simpan lagi. Nanti di halaman yang kita buat, refresh, menunya muncul. Dan ini sudah responsif ya, kalau kita perkecil, nanti menunya jadi kayak gini ke bawah. Nah, menunya udah dibuat, cuman mungkin urutannya belum berurutan ini homepage-nya, karena urutannya itu dari atas ya ke bawah. Homepage sampai shop, shop itu paling bawah, otomatis dia tampilannya juga menunya paling kanan ya di sini. Nah, untuk mengurutkannya, ini sebenarnya tinggal geser-geser aja. Biasanya udah homepage itu selalu ada shop ya. Shop itu halaman di mana barang-barang yang kita jual itu ada semua di sini. Kalau kita klik ya di sini, shopnya klik. Nah, semua barang yang kita buat itu ada di sini semuanya. Tuh. Kita drag ke sini, terus blok itu biasanya paling bawah deh ya, my akun sampingnya, chat, langsung check out ya. Nah, ini urutannya yang benar, langsung disimpan. Nah, kalau udah langsung di reverse lagi, nanti urutannya berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, tadi ngerubahnya shop asalnya di ujung kanan jadi ke sebelah sini ya. Jadi ada di sini. Nah, selain itu juga, kalau misalkan kita mau ngerubah tampilan ya, ini baru ngerubah menu. Kalau misalkan kita mau merubah tampilan, tapi bukan menggunakan metode ngoding gitu ya. Kan di CMS itu ada dua metode untuk ngerubah tampilan. Ada menggunakan coding juga, atau menggunakan fitur bawaan si CMS-nya. Jadi secara desain gitu, secara tampilan. Nah, itu adanya menunya ada di sesuaikan gitu ya. Nah, di bagian tampilan ini ada beberapa menu, ada ini ya, menu gitu ya untuk mengatur menu. Ada widget juga, widget. Terus ada sesuaikan di sini. Nah, kalau tema kan kemarin kita pakai untuk memilih tema. Nah, sekarang kita pilih yang sesuaikan. Karena temanya yang kita pilih itu ini ya, tema apa ini lupa lagi namanya. Kita pilih yang sesuaikan aja di sini. Nah, nanti tampilannya bakal berubah kayak gini. Kita bisa ngedit tampilan keseluruhan ini, tapi secara visual gitu ya, secara grafis kayak gini. Misalkan kita mau ganti logo ya, kayak ini logo. Nah, misalkan mau ganti logo, logonya diganti ya. Tinggal gambarnya kita siapkan, kita drag ke sini atau unggah berkas, pilih berkas.
Nanti kita tinggal masukkan ke sini. Terus biasanya ada judul logo ya. Di sini ada Bicycle atau kita ini nih slogannya kita mau tampilkan. Nah, nanti ada gambarannya di sini. Sepeda murah, main murah gitu ya. Di sini ditampilkan. Terus kita mau menambahkan favicon. Favicon itu yang ada di bar ini nih. Ikonnya bisa kita tinggal masukkan di bagian ini. Misalkan kita singkirkan dulu, klik menu ikonnya, nanti cari di pustaka misalkan ya. Pilih yang ini, langsung dipilih. Kalau belum ada, tinggal diunggah aja ke sini ya. Ke bagian taruh berkas yang akan diunggah. Atau kalau udah ada, pilih yang logo yang udah ada. Lewati pemangkasan, nanti otomatis bakal dirubah. Nah, kalau setiap ada perubahan, nanti kalau misalkan kalian ada perubahan sedikit demi sedikit, boleh diterbitkan. Dan kalau misalkan ngeditnya udah, ya bisa aja di sini langsung close aja ya. Gitu. Nah, selain identitas juga ada misalkan mengatur warna ya. Di sini mengatur warna teks tajuk itu warna utamanya ya. Warna-warna tulisan-tulisan yang besar nih kayak gini. Tulisannya welcome, tulisan yang di tengah ini itu disebutnya teks tajuk. Warnanya bisa di sini warna teks tajuk atau warna latar belakangnya. Misalkan ini kan warna latarnya putih. Kita pengen ganti sama gelap gitu ya, misalkan sama gelap bisa. Mau warna merah bisa, tinggal dicari di sini. Nah, karena tadi cocoknya putih, jadi pilihnya putih aja ya di sini. Selain warna, ada gambar tajuk. Gambar tajuk itu gambar ini nih, gambar header ya. Ini tuh yang apa? Yang full besar ini itu disebutnya header. Kita bisa ganti misalkan kita cari gambar dari sini ya. Bersepeda. Ini cocok nih ya. Kita download. Bersepeda. Nah, ada ya, kita balik lagi sini. Kita mau mengubah gambarnya. Di sini kan belum ada gambar nih, tambahkan gambar baru. Nah, karena gambarnya belum diupload, kita bisa masukkan di sini. Di mana ya tadi? Di download ya. Bersepeda, tinggal drag ke sini. Nah, kalau udah langsung dipilih dan potong. Kita bisa nge-cropping ya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan tingginya segini nih. Nah, kalau udah langsung dipotong gambar. Nah, secara otomatis nanti diperlihatkan previewnya. Mana ya? Oh, ini ya. Ternyata gambar tajuk itu gambar yang ada di atas ini. Berarti tadi salah ya. Salah, bukan itu. Oke deh, nggak usah diganti ya. Kayaknya bagus nih. Kalau udah cocok langsung diterbitkan. Atau kalau misalkan mau ada settingan lain, kita back dulu. Sini ada gambar latar belakang. Gambar latar belakang itu gambar background-nya ya. Kayaknya nggak usah. Terus mana backnya? Oh ini. Kalau mau gambar yang hitam ini diganti sama gambar apa? Ternyata untuk tema ini tuh yang Halo Dunia ini tuh berupa halaman ya, halaman yang udah dibuat. Oh, bukan halaman, tapi postingan semacam blog yang yang udah dibuat tapi belum ada gambarnya. Nah, kalau misalkan mau ada gambarnya gimana? Kita bukan di sini ngeditnya ya. Sementara kita terbitkan dulu deh ya. Di sini terbitkan dulu. Kita close dulu. Nah, nanti kita cari halaman Halo Dunia. Nah, Halo Dunia itu kan tadi di halaman. Kalau Halo Dunia itu adanya di post. Post itu semacam halaman khusus untuk memposting sebuah berita kayak blog gitu ya. Kalau dulu kan terkenalnya ada Blogspot sama WordPress. Atau kalau Blogspot itu nggak ada downloadannya. Kalau WordPress itu bisa dibuat secara online langsung atau di-download ya. Nah, kebetulan fitur blognya masih ada. Nah, post ini bisa kita pakai untuk bikin semacam postingan atau blog berita gitu ya. Nah, tadi yang Hello World itu ada di post. Nah, ini ya, yang Hello Dunia. Kita sunting aja di sini. Disunting.
Ini close aja. Nah, di bagian gambar andalan ya, di kanan bawah, di sini ada gambar andalan. Untuk ngerubah gambarnya itu, kita masukinnya di sini. Tetapkan gambar unggulan ya, tinggal diklik. Karena tadi udah diupload, kita pilih aja yang udah ada ya. Tetapkan gambar unggulan. Nah, cuman mungkin kata-katanya kita ganti nih. Kata-kata ininya. Beli sepeda, gak usah mahal misalkan. Beli cycle aja misalkan ya. Biasanya bahasa marketing, nanti kalian bebas bahasa marketingnya kayak gimana. Kalau udah nanti ada di atas kanan itu ada tombol pembaharuan. Nanti tinggal diklik aja. Nah, nanti tinggal di refresh. Nah, muncul ya di sini. Tulisannya tetap ada. Ini tadi apa ya? Paragrafnya ceritanya. Di sini bisa view detail. Nah, view detail ini mengarah ke halaman ini, ke halaman khusus postingan ini gitu ya. Numpuk ya di sini, kita edit lagi deh ya. Ke sini, ke kiri pojok atas, ke bagian tampilan lagi, nanti ke sesuaikan. Sesuaikan, kita hapus ini ya backgroundnya, itu tuh ada di gambar tajuk, sembunyikan ya, sembunyikan. Oke deh, terbitkan. Langsung di sini kita refresh lagi. Nah, kayak gini. Ya, oke. Nah, itu cara paling mudah kalau kita ngedit tampilan menggunakan visual bawaan dari si CMS-nya ya. Itu ada di menu tampilan, terus ada disesuaikan. Terus gimana kalau misalkan kita nggak bisa nih kayak ngerubah tampilan, tapi dari fitur si CMS itu susah banget untuk diedit. Contohnya misalkan kayak ini nih, ada tulisan di bawah ya. Di sini ada logo, di sini ada tulisan slogannya, sepeda murah main murah. Tapi kita posisinya nggak mau ada di bawah, pengennya ada di samping dari si logonya gitu. Sedangkan kan kalau tadi kita pilihnya atau settingnya di tampilan terus disesuaikan, itu kan nggak bisa. Nah, kita bisa menyesuaikannya dengan menggunakan teknik coding. Nah, kalau yang mungkin angkatan baru, yang belum belajar coding itu wayahnya harus belajar ngoding. Tapi kalau untuk angkatan 2019 kan udah belajar ngoding, pasti udah bisa ya. Nah, kita contohin nih. Yang pertama kita mau ngerubah posisi tulisan ini nih, sepeda murah main murahnya ke samping logonya ke sini. Terus kita pengen ngerubah warna ceritanya, ngerubah warna dari si background ini, background menunya. Nggak mau abu-abu tua nih, kita pengennya warnanya abu-abu muda ceritanya gitu ya. Abu-abu muda nggak mau nih. Nah, caranya paling mudah kayak yang di P2 pernah diajarin itu, kalau kita mau ngerubah atau nyari bug atau kesalahan, kita bisa klik kanan bagian yang salah. Nah, kalau di sini kan yang salahnya slogannya nih. Kita klik kanan, langsung pilih inspect elemen ceritanya di sini ya, inspect elemen dulu. Nah, fungsi inspect elemen itu untuk inspektasi atau mencari kesalahan. Gimana sih kesalahannya itu ditanggulangi? Nanti kita lihat di stylenya di sini ya. Kalau udah ketahuan stylenya kayak gimana, baru kita copy ke codingannya gitu. Nah, di sini ada P ya, P class sheet description. Di sini ada sheet, sheet title ya, di sini ada sheet title-nya. Sheet title, di sini ada logonya. Nah, gimana kalau misalkan kita tambahin style nih ya di sini. Untuk yang sheet description itu ada di sini nih. Ada di style CSS-nya, font size-nya. Di sini propertinya itu cuma ada font size. Kalau kita tambahkan, misalkan untuk pindah ke kiri banget, berarti kita tambahin float. Tambahin floatnya leaf ya. Kalau kita enter, enggak ya, enggak berubah. Nah, coba kalau set title-nya. Set title. Nah, ini. Kita tambahin float lagi. Leaf ya.
malah logonya yang ke kanan. Oh, berarti yang logo ini juga harus kita kasih float nih. Kelasnya custom logo link. Kita cari di sini. Atau tambahin di sini ya. Float live. Tapi enggak juga ya. Ini kita udah kasih float live. Kalau yang ini kita kasih float right gimana nih? Floatnya right. Enggak juga. Kalau live enggak juga. Float left deh. Enggak juga ya, enggak berubah. Nah, kira-kira apa nih? Ada yang mau kasih gambaran? Yang angkatan 2020 yang udah belajar ngoding? 2020, 2019 mungkin? Ada yang ngasih gambaran? .500 px. Nah, ini udah ke kanan deh. Udah ke kanan. Kita tambahin margin misalkan ya. Ini cara salahnya, tapi nggak apa-apa, kita maksain. Margin top minus 200. Enggak ya? Oh, ini nggak pakai px. Ah, malah ketinggian ya. Kita kurangin jadi 100 deh. Kurangin lagi. Kita jadi 50 mungkin. Nah, pas ya. Duh, waktunya sedikit lagi. Ini udah ke samping. Oh, berarti kita harus menambahkan beberapa coding. Pertama di bagian yang sheet branding. Sheet branding kita kasih lebar 500, terus bagian logo kasih float left sama lebar 200. Kemudian di sheet description float right sama margin top minus 50. Terus supaya dekat sama logo ya, margin left ya. Kita kasih margin left minus 200 px. Enggak ya, enggak berjalan, enggak apa-apa deh. Ini sementara aja ya gambaran gitu. Nah, kita nambahin ininya di mana? Nah, kita bisa nambahinnya itu di bagian tampilan, nanti ada di penyunting tema ya di sini. Penyunting tema. Oh, salah. Salah klik. Mana tadi? Tampilan penyunting tema. Saya mengerti. Nah, di sini kita sudah diarahkan ke style CSS-nya dari temanya shop elite yang udah kita install ini gitu. Ini CSS-nya. Nah, kita tinggal tambahkan beberapa opsi yang tadi ya. Opsi yang tadi. Misalkan di sini yang pertama ada sheet branding. Nah, sheet branding ini kita tinggal tulis di sini. Paling bawah aja supaya nggak ribet. Paling bawah. Kita tulis paling bawah ya di sini. Titik sheet branding kurung tutup apa nih? Kalau lebar 500 ya. Width jangan 500 deh, kasih 400 px aja gitu ya. Terus kita kasih
Apa lagi nih? Custom logo link ya. Custom logo link. Titik custom logo link. Apa nih opsinya? Kasih float sama lebar 200 di sini. Ini 500 ya. 500. Terus berikutnya apa nih? Ini ya. Sheet description. Titik sheet description. Opsinya apa? Float sama margin top. Copy, paste. Nah, di sini. Nah, ini belum kita klik ya, perbarui berkas. Nah, kalau kita close ininya, terus kita refresh, ini nggak bakal berubah jadi semula lagi ya di sini. Gitu. Nah, tapi kalau kita perbarui sesuai dengan opsi yang kita buat ya, kita perbarui berkas, nanti kita refresh di sini bakal sesuai dengan yang kita buat tadi seharusnya. Nggak berubah ya. Custom logo, set branding, set description. Kita clear cache dulu deh. History. Biasanya kalau ada tampilan yang nggak berubah atau data yang nggak berubah itu harus dihapus dulu ya, clear datanya. Udah. Nah, berubah ya. Nah, kalau misalkan kita udah edit-edit nih, tapi kok nggak berubah-ubah ya datanya atau tampilannya, itu tuh bisa jadi cache dari PC kalian tersimpan terlalu banyak gitu, jadi harus dihapus. Salah satunya caranya historinya harus dihapus dulu gitu. Nanti tampilannya berubah sesuai dengan keinginan kita gitu. Tadi cara yang salah, tapi nanti bisa kalian gunain cara yang benarnya yang udah belajar coding. Kita contoh yang lain, misalkan ganti ini ya, navigasi. Kita klik kanan lagi, tinggal di inspect. Untuk nyari tahu nih, ini bagian mana nih ya, yang bagian menu ini, di bagian codingnya. Nah, ini tuh ada di bagian container ini kayaknya. Oh, bukan, tapi di bagian Saga Navigation. Nah, ini ya. Kita edit nih, misalkan warnanya mau warna abu-abu muda, 222 misalkan. 222. Oh, enggak. 2D, 2D, 2D. Atau warna apa ya? Warna hijau deh misalkan ya. Warna hijau itu 00 FF00 misalkan ya. Nah, hijau kayak gini ceritanya gitu ya. Nah, kita tinggal edit di mana? Kita tinggal editnya di sini nih. Di style CSS-nya yang ke halaman yang tadi ya, ke halaman yang tadi adanya di baris ke 1063. Tinggal mengedit bagian background-nya jadi kode ini, kode warna ini ceritanya. Di copy. Ingat ya, di style CSS di baris ke 1063. Nah, balik lagi ke sini, ke halaman admin. Di bagian halaman ini, di style CSS-nya ini, di sini. Tadi kita tinggal cari baris ke 1063. 1063. 1000, berapa? 1063 bener ya. Nah, 1063. Kita lihat barisnya itu di sini nih, ada nomor ya. Nggak usah pusing ya. Saya juga pusing kok. 1063. Nah, ini ya. Saga Navigation background, ininya tinggal diganti sesuai dengan kode warna. Ceritanya ya, tinggal diganti. Kalau udah langsung diperbaharui, karena kalau nggak diperbaharui, nanti pas di refresh ininya berubah lagi jadi warna yang lain. Nah, ini udah di failure nih, ada kesalahan. Perbarui.
Aduh, kita refresh lagi di sini. Live ya, coba. Nah, cari lagi 1063, 1063. Bukan. 1063. 1063 ini. Paste nih di sini. Paste. Wah, kode warnanya langsung. Nah, berhasil. Kita refresh. Nah, berhasil ya kita ubah warnanya. Nah, kayak gitu. Itu untuk merubah tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa melalui sesuaikan di sini. Atau kalau bahasa Inggris apa ya gitu, lupa di sini. Atau pakai codingan, kita bisa pakai penyunting tema. Atau kalau bahasa Inggrisnya theme editor ya kalau nggak salah gitu. Nah, tapi tentunya kalau misalkan pakai theme editor atau penyunting tema, kita harus ngerti dulu masalah ngoding ya, minimal HTML sama CSS kayak yang tadi saya lakuin ya di inspect element, nyari nyari struktur HTML-nya, terus CSS-nya kayak gimana, itu harus belajar dulu HTML sama CSS. Kalau tutorial mah banyak ya di internet, di Google juga, di YouTube juga banyak ya tutorial HTML CSS gitu, tinggal pelajari aja kayak gitu. Nah, mungkin materinya sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Pak, Ya. saya bertanya Pak, Hmm? jika misalkan gambar andalannya mau berupa slide atau video gimana Pak? Oke, berupa slide ya. Nah, tentunya kalau di tema yang kita install di sini, fitur yang dikasih itu cuman gambar diam ya, kayak gini nih, gambar diam. Artinya atau still image kayak gini nggak bergerak. Kalau misalkan mau pakai tema gimana? Bisa kita installin plugin aja di sini ya. Ada plugin yang terkenal itu apa ya namanya, lupa. Tambah baru ya di sini. Pluginnya tambah baru. Nanti kata kuncinya cari aja slider header misalnya deh. Di sini di pencariannya tinggal cari slider header, enter. Nah, bisa pakai ini nih, responsive slider, meta slider dari meta slider ini yang sering dipakai. Nilainya juga lumayan bagus nih ya, 4,5. Terus boleh pakai yang lainnya, di sini banyak banget, cuman yang sering dipakai ini responsive. Cuman kalau diinstal sekarang kayaknya nggak bisa, soalnya harus online di sini, nggak bisa pakai FTP kalau di PC saya gitu, jadi harus di download secara manual. Nanti kalau udah diinstal